Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Tria Nadila, NIM 20201088, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keberagaman budaya Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi pembelajaran PKNMI dengan dosen pengampu Bapak Amir Hamzah MPD. Beragaman budaya Indonesia. Nah, di sini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, definisi atau pengertian dari keberagaman. Kedua, definisi kebudayaan. 3, mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Langsung saja, yang pertama, definisi keberagaman. Beragaman itu apa ya? Beragaman adalah suatu keadaan masyarakat yang berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbahasa Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda tetap satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menghargai keberagaman yang ada, karena merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. Yang kedua, pengertian kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, wujud dari keberagaman budaya di Indonesia. Di sini ada 6 keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama dari rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, serta senjata tradisional. Yang pertama, rumah adat. Beragaman rumah adat Indonesia. Nah, mungkin kalian pernah melihat rumah adat yang ada di berbagai daerah Indonesia ya. Biasanya itu ditampilkan di televisi, atau buku, atau media pembelajaran lainnya. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat, seperti adaptasi atau cara hidup, ekonomi, dan religinya. Misalnya, rumah adat Gadang di Sumatera Barat, Gapura Candi Bentar yang merupakan rumah adat Bali, rumah Joglo khas Jawa Tengah, rumah Panjang khas masyarakat Kalimantan Barat, dan sebagainya. Untuk rumah adat dari Sumatera Selatan yaitu Rumah Limas. Ini bisa kalian lihat secara langsung di Museum Bala Putra Dewa Palembang. Yang kedua, upacara adat. Upacara adat adalah salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Ini contohnya ada upacara Ngaben di Bali. Upacara Ngaben di Bali ini biasanya dilakukan untuk mengkremasi jenazah. Selanjutnya ada upacara Sekaten di Yogyakarta. Biasanya upacara ini dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pakaian adat. Pakaian adat berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Pakaian adat ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, ulos dari Sumatera Utara, pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta, kebaya Jawa dengan jari-jari khas Jawa Tengah, pakaian adat King Kaba dan King Bibing dari Kalimantan Barat. Yang keempat, tarian adat. Tarian adat menjadi salah satu wujud keberagaman budaya Indonesia. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Ada tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, dan sebagainya.
Nah, contohnya itu ada tari saman dari daerah Aceh, tari kecak dan panet dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari topeng dari Betawi, tari piring dari Sumatera Barat, tari mangket dari Sulawesi Utara, dan sebagainya. Nah, untuk daerah Sumatera Selatan biasanya dalam penyambutan tamu agung atau tamu yang ada di acara pernikahan itu biasanya disambut dengan menggunakan tari tanggai. Yang kelima, alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat-alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah. Nah, beberapa alat musik beserta asal daerahnya. Yang pertama ada angklung berasal dari Jawa Barat, tifa berasal dari Papua dan Maluku, sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur, kolintang berasal dari Sulawesi Utara, gamelan deguk besar berasal dari Bandung, panting berasal dari Kalimantan Selatan. Untuk foto atau gambar-gambar dari alat musik tradisional tersebut bisa dilihat di bawah ini ya. Senjata tradisional. Senjata tradisional yang menjadi salah satu wujud keberagaman budaya Indonesia. Senjata tradisional tidak hanya digunakan sebagai alat pelindung dari serangan, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Nah, misalnya ada senjata tradisional berupa rencong khas masyarakat Aceh, golok khas Betawi, kujang khas Jawa Barat, keris khas Jawa Tengah, celurit dari Madura, dan badik dari Sulawesi. Untuk senjata tradisional ini telah menjadi identitas bangsa yang turun-temurun memperkaya kebudayaan di Nusantara. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman kebudayaan Indonesia. Jadi di sini kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada letak geografis Indonesia yang strategis. Letak Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Itu semua secara tidak langsung sangat mempengaruhi keberagaman kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, perbedaan keadaan alam. Kondisi keadaan alam yang ada di Indonesia sangat beragam. Masyarakat tersebut menyesuaikan kondisi alam yang terjadi di sekitar mereka. Contohnya masyarakat yang ada di tinggal daerah pegunungan, pantai, dan lain sebagainya. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari ekonomi, mata pencarian, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia mempunyai ribuan pulau yang berada dari Sabang sampai Merauke. Hal ini yang menyebabkan keberagaman, karena setiap penduduk pulau tentu mempunyai kebudayaan dan keberagaman yang berbeda-beda, seperti keberagaman ras, suku, budaya, serta bahasa. Sebenarnya tidak perlu antar pulau, kita saja antar daerah di Sumatera Selatan itu memiliki berbagai keberagaman yang berbeda, mulai dari bahasa, makanan, baju, lagu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek menjadi faktor pembentuk keberagaman di Indonesia, seperti penggunaan media sosial. Semua yang ada di internet, dari hal-hal kecil sampai besar, kita dapat mempengaruhi berbagai macam orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Hal ini dapat memunculkan budaya baru, budaya barat atau budaya ketimur-timuran, budaya K-pop, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman kebudayaan Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi keberagaman kebudayaan Indonesia ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa saling menghargai keberagaman budaya di Indonesia, serta mampu mewujudkan peran Pancasila dalam keberagaman bangsa, yaitu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu. Walau suku, agama, ras, bahasa, dan budaya kita berbeda, tetapi
kita merupakan masyarakat Indonesia yang dipersatukan oleh Pancasila. Dengan adanya Pancasila, dapat mempersatukan keberagaman di Indonesia dengan memberikan pandangan hidup, nilai-nilai luhur, pedoman hidup, norma hukum, aturan dalam berperilaku, dan sesama, dan lain sebagainya. Sehingga keberagaman tersebut bukanlah perbedaan yang membatasi kita, melainkan hal yang saling melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia.